Sahabat bisnis manajemen, kali ini saya akan menyampaikan video terkait dengan penyebab-penyebab terjadi kecelakaan. Nah, banyak sekali pendapat-pendapat orang mengapa kecelakaan dapat terjadi. Jadi berbagai sudut pandang yang melihat, para ahli coba untuk melihat apakah penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan itu. Nah, berbagai perspektif, berbagai model ya dikembangkan oleh para ahli untuk melihat kenapa kecelakaan itu terjadi. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan ada 4 ya model ya untuk melihat kecelakaan itu, bagaimana kecelakaan itu terjadi. Yang pertama adalah model domino Hendrik tahun 1931. Yang kedua adalah model domino Frankfurt. Kemudian yang ketiga adalah model Shell oleh Hawkins. Dan yang keempat adalah model Swiss model oleh James Risen. Tentu di samping 4 model ini masih banyak lagi model-model lain, namun kesempatan ini kita hanya membahas terkait dengan 4 model ini. Nah, kita lihat satu-satu penyebab kecelakaan menurut Hendrik ini seperti apa. Nah, menurut Hendrik, kecelakaan itu menimbulkan kerugian, ya, dapat menimbulkan kerugian. Dan kecelakaan ini terjadi adanya tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang mendorong sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan. Nah, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman ini didorong oleh adalah faktor-faktor manusia atau kesalahan-kesalahan manusia. Nah, kesalahan manusia ini didorong oleh aspek sosio anestesinya dan lingkungannya yang membentuk. Jadi dengan menggunakan model domino Hendrik ini, ujung dari penyebab kecelakaan adalah salah pada orang, hingga sampai salah kepada lingkungan sosial yang membentuk perilaku si orang tersebut. Nah, lingkungan sosial membentuk perilaku sehingga mendorong orang itu untuk bertindak salah. Nah, kesalahan orang inilah yang mendorong untuk dia bertindak tidak aman. Nah, sehingga model domino ini akhirnya diperbaiki, coba dipelajari, dibahas oleh Frankfurt, sehingga Frankfurt merubah dominonya seperti ini. Nah, di mana kecelakaan ini dapat terjadi akibat didorong oleh penyebab-penyebab langsung, yaitu kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Jadi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang dilakukan inilah yang mendorong menyebabkan terjadi kecelakaan. Kemudian tindakan dan kondisi tidak aman ini atau penyebab langsung ini didorong oleh penyebab dasar. Penyebab dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Faktor pribadi adalah faktor yang dari dalam diri orang tersebut, dan faktor pekerjaan tentu dorongan dari luar individu dirinya. Ya, faktor dari dalam diri diantaranya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan atau kurang pengetahuan, kurang keterampilan, ya, stres fisik, stres mental, kemampuan fisik, kemampuan mental, dan motivasi yang tidak sesuai. Yang mendorong munculnya penyebab langsung atau orang bertindak bisa juga didorong oleh faktor pekerjaan, yaitu dari organisasi, dari supervisor, pembelian, dan seterusnya. Nah, faktor-faktor pribadi ini muncul adalah karena kontrol dari manajemen yang kurang. Nah, karena kontrol dari manajemen ini yang kuranglah yang mendorong domino ini, sehingga sistem pertahanan domino manajemen kurang mendorong penyebab dasar mendorong penyebab langsung mendorong sehingga terjadi kecelakaan, dan kecelakaan mengakibat kerugian. Kemudian tahun 86 Hawkins melihat hal yang berbeda, bahwa insiden terjadi itu bukan karena didorong ya atau sistem pertahanan yang lemahnya, tetapi sebenarnya insiden itu terjadi karena mismatch atau ketidaksinkronan antara liveware dengan software, dengan liveware dengan hardware, liveware dengan environment, liveware dengan liveware yang lain atau supervisornya atau yang memerintahkannya atau memberikan komandonya. Jadi
Kecelakaan ini disebabkan adalah mismatch. Maka model ini dia sebut dengan model SEL, software, ya, hardware, environment, liveware, dan liveware. Jadi kecelakaan bisa terjadi karena manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan manusia, salah instruksi dan seterusnya. Antara manusia dengan hardware, dengan peralatan-peralatannya, manusia dengan sistem atau softwarenya, dan manusia dengan environmentnya. Karena mismatchnya inilah yang menyebabkan terjadi kecelakaan. Kemudian tahun 1940-an, James Rison melihat bahwa kecelakaan ini adalah merupakan kegagalan sistem pertahanan. Kenapa dia sebut sistem pertahanan? Mungkin saja sistem pertahanan layer, mulai dari active failure-nya itu, pertahanan yang sifat aktif ataupun pertahanan yang sifatnya laten, ini mungkin saja bagus, tetapi ada yang bolong-bolongnya. Karena tidak mampu, ya, menutupi yang bolong dari setiap sistem pertahanan, maka sistem pertahanan pertama karena dorongan hajatnya bolong, sistem pertahanan kedua sehingga sistem pertahanan terakhir di tingkat pekerja juga bolong, sehingga terjadilah sebuah insiden atau sebuah kecelakaan. Nah, berapa banyak layer yang dipakai di dalam organisasi perusahaan? Rison tidak menjelaskannya, tapi justru perusahaan dapat mengembangkan sendiri ada berapa banyak layers dari sistem pertahanan. Nah, inilah 4 pandangan para ahli terhadap penyebab terjadi kecelakaan. Yang pertama, Domino Hendrik tadi adalah penyebab kecelakaan itu karena tindakan tidak aman, kondisi tidak aman dan didorong oleh salah orang. Kemudian Domino Prangbert melihat bahwa kecelakaan terjadi karena tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman dilakukan. Kondisi dan tindak tidak aman didorong oleh faktor penyebab dasar, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Faktor pribadi pekerjaan muncul karena lemahnya kontrol oleh manajemen atau lemah pengawasan di manajemen. Sedangkan Hawking itu melihat bahwa kecelakaan itu bukan hanya karena dorongan, tetapi karena mismatch atau ketidaksinkronan antara atau akibat interaksi yang tidak sinkron antara liveware, hardware, software, environment, dan liveware yang lainnya. Kemudian Swiss melihat bahwa sistem pertahanan baik yang sifatnya laten maupun sifat yang aktif, ya, terjadi sistem pertahanan yang lemah dari setiap lapisan sehingga menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Nah, inilah mengapa kecelakaan itu terjadi menurut pandangan para ahli. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi wawasan untuk kita semua bagaimana melihat penyebab-penyebab dari kecelakaan itu terjadi. Lebih detailnya tentu kita akan buat dalam video-video berikutnya. Semoga video ini memberikan inspirasi buat kita semua dan semoga bermanfaat. Jangan lupa lakukan subscribe, like, share, dan berikan komentar-komentar Anda. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!